Bocah itu tumbuh dan berkembang di area perang, di dalam pelosok tersembunyi Gunung Velebit, Kroasia. Di dalam pegunungan tersebut banyak reruntuhan perang dengan papan peringatan bertuliskan area terlarang banyak ranjau darat. Ialah Luka Modric. Modric kecil menghabiskan masa kecilnya di sana hingga mengalami masa-masa peperangan kemerdekaan Kroasia di tahun 1990. Aku mendengar ada seorang bocah yang sangat hiperaktif dan selalu bermain sepak bola di dalam lorong kamp penampungan korban perang. Bahkan bocah itu memeluk bolanya selama ia tertidur, kata Josip Bajlo, pelatih klub HNK Zadar, klub divisi 1 Kroasia kala itu. Bajlo pun langsung membawa Modric kecil untuk dimasukkan ke dalam akademi sepak bola HNK Zadar. Modric kecil yang mengidolakan Francesco Totti dan Zvonimir Boban, ia seringkali berlatih di atas reruntuhan perang. Latar belakang masa kecilnya yang keras inilah yang telah membentuk karakter dan mental seorang Luka Modric. Kelak masa lalunya yang keras ini jugalah yang akan membuka mata banyak pihak seperti legenda Kroasia, Davor Šuker yang memujinya sebagai pemain Kroasia terbaik sepanjang masa. Bahkan Andres Iniesta, Rio Ferdinand, Andriy Shevchenko juga menyebutnya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. 3, 2, 1. Setelah menimba ilmu di HNK Zadar, Modric yang telah berusia 16 tahun lalu bergabung secara profesional dengan klub Dinamo Zagreb di tahun 2001. Di tahun 2003, Modric dipinjamkan ke Zrinjski Mostar yang bermain di Liga Primer Bosnia untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak. Selama peminjaman tersebut, Modric mulai menemukan gaya bermainnya sendiri yang versatile. Di musim tersebut, ia juga ternyata berhasil memenangkan Bosnian Premier League Player of the Year di usianya yang baru menginjak 18 tahun. Ia juga dianugerahi penghargaan tersebut pun berkata, "Siapapun yang bisa bermain reguler di Liga Primer Bosnia, bisa bermain di liga manapun di dunia," ujar Modric dengan yakin seakan menandakan ia siap untuk menerima tantangan yang lebih berat. Di musim berikutnya, Modric kembali dipinjamkan ke klub Croatia Inter Zapresic. Selama masa peminjaman ini, ia berhasil mengantarkan klub tersebut menempati posisi klasemen kedua Liga Kroasia. Modric juga meraih penghargaan individu, yaitu Croatian Football Hope of the Year tahun 2004. Di musim 2005, Modric menaikkan kontrak jangka panjang selama 10 tahun dengan Dinamo Zagreb, dan pihak klub pun tidak lagi meminjamkan Modric ke klub lain. Di musim tersebut justru Modric berhasil mendapatkan posisi di tim inti dan berkontribusi dengan mencetak 7 gol dalam 31 pertandingan yang berujung dengan berhasilnya Dinamo Zagreb menjuarai Liga Kroasia. Dan ini adalah gelar liga pertama Modric dalam karir profesionalnya. Di musim berikutnya, tahun 2006, hal serupa terulang di mana Modric membawa Dinamo Zagreb kembali menjuarai Liga Kroasia. Dan di musim ini lagi-lagi Modric meraih penghargaan sebagai pemain terbaik Liga Kroasia. Sejak saat itu, Modric mengemban ban kapten Dinamo Zagreb di lengannya. Hingga di tahun 2008, di ujung kebersamaannya dengan Dinamo Zagreb, Modric berhasil mempersembahkan gelar Liga dan Piala Kroasia. Setelah menunjukkan kualitasnya bersama Dinamo Zagreb, klub-klub besar Eropa mulai menyadari potensi besar Luka Modric. Barcelona, Arsenal, dan Chelsea mulai berminat dengan Modric. Tetapi ia lebih memilih Tottenham sebagai pelabuhan karir berikutnya. Ia bergabung dengan menandatangani kontrak 6 tahun dan mengenakan nomor punggung 14. Modric mengalami start yang pelan di Tottenham, di mana ia juga mengalami cedera lutut di awal musim dan dicap sebagai pemain lemah oleh media-media di Inggris dikarenakan fisiknya yang kecil dan ringkih. Tetapi Modric membalas kritikan tersebut dengan mengatakan, "Kritik hanya akan membuatku bergerak maju dan membuktikan bahwa mereka semua salah tentang diriku. Saya mungkin terlihat lemah, tetapi saya adalah orang yang sangat kuat secara mental dan fisik. Dan saya tidak pernah bermasalah dengan ukuran badan saya yang kecil ini," ujar Modric kala itu. Selama awal karirnya di Tottenham yang kala itu diasuh Joan de Ramos, Modric tidak pernah memiliki posisi tetap di dalam formasi tim. Ia kadang dimainkan di posisi gelandang nomor 10, lalu dipindahkan ke posisi sayap kiri. Ini juga yang membuat performa Modric belum maksimal kala itu. Tottenham pun berganti manajer. Joan de Ramos kemudian digantikan oleh Harry Redknapp. Di bawah Redknapp, Modric mulai diberikan kepercayaan lebih untuk bermain di lini tengah dengan bebas. Redknapp pun mulai menjadikan Modric sebagai poros tim, di mana semua pusat permainan dimulai dari Modric. Redknapp kala itu berkata, "Modric adalah sebuah pengecualian dan ia adalah pemain yang akan selalu diimpikan setiap pelatih.
Ia berlatih seperti orang gila yang tak kenal lelah. Ia tak pernah komplain ketika diberikan latihan yang keras. Dan ia selalu punya trik ataupun passing untuk mengelabui pemain bertahan lawan. Ia bisa saja bermain reguler di klub top 4 besar Liga Inggris, bukan hanya di Tottenham, puji Redknapp. Di momen awal kebangkitannya di bawah arahan Redknapp, Modric sudah banyak diminati klub top 4 besar Liga Inggris. Tetapi ia lebih memilih bertahan di Tottenham di mana ia merasa masih bisa berkembang lebih baik lagi bersama klub tersebut. Di musim 2010-2011, Modric semakin menunjukkan tajinya dengan bermain apik di laga-laga besar Tottenham. Dia bermain apik ketika melawan Liverpool dan Manchester United. Tidak hanya di Premier League, Modric bahkan mengorkestrasi permainan Tottenham ketika bermain di Liga Champions seperti ketika menang melawan Inter Milan dan Werder Bremen dengan mencetak assist dan gol untuk kemenangan Tottenham. Di musim 2010-2011 tersebut, ia mencatatkan rata-rata jumlah passing tertinggi dalam satu pertandingan dengan jumlah 62,5 passing per laga dengan tingkat akurasi passing sebesar 87,4%. Dan di akhir musim, ia dinobatkan sebagai Tottenham Hotspur Player of the Year. Pelatih legendaris Manchester United Sir Alex Ferguson kala itu bahkan berani berkata, "Saya juga pasti akan menobatkan Modric sebagai pemain terbaik di musim ini. Hal ini tidak hanya berlaku bagi Tottenham." Di tahun 2011, Modric sempat dibuat bimbang dengan tawaran serius dari Chelsea. Bahkan hal itu berdampak pada performanya selama di lapangan. Di awal musim, ketika Tottenham bermain melawan Manchester United, Modric menolak untuk bermain di pertandingan tersebut yang akhirnya membuat Tottenham harus kalah dari United dengan skor 3-0. Modric terus mendesak kepindahannya ke Chelsea untuk segera terwujud. Tetapi Daniel Levy, pemilik Tottenham, menolak segala tawaran dari Chelsea karena ia tidak ingin membuat klub rivalnya menjadi lebih kuat. Setelah gagal pindah ke Chelsea hingga jendela transfer ditutup, Modric dinasehati oleh Redknapp untuk fokus saja ke permainannya. Akhirnya Modric pun menuruti nasihat Redknapp dan ia kembali bermain gemilang bagi Tottenham di sepanjang musim. Modric mencetak gol terakhirnya bersama Tottenham ketika melawan Bolton Wanderers, di mana ia mencetak gol dari jarak 23 meter. Meski telah menghabiskan 4 tahun bersama Tottenham, nyatanya Modric tidak memenangkan gelar bergengsi apapun bersama klub tersebut. Dan itu adalah salah satu alasan kenapa ia sangat ingin pindah ke Chelsea sebelumnya. Dan ketika ada tawaran dari Madrid di tahun 2012, Tottenham pun menerima tawaran tersebut dan tidak ingin menghalangi keinginan Modric untuk pergi. Di akhir kebersamaannya tersebut dengan Tottenham, Modric mengatakan, "Saya telah menghabiskan 4 tahun yang hebat bersama Tottenham dan mendapatkan banyak cinta dari para fans. Tapi inilah saatnya saya untuk mengambil langkah yang lebih baik lagi, untuk menuju ke level yang lebih tinggi. Saya akan selalu mengingat masa-masa di Tottenham di mana saya menjadi pemain yang lebih baik seperti saat ini." Pada 27 Agustus 2012, Real Madrid mengumumkan transfer Luka Modric dari Tottenham dengan nilai mencapai 30 juta euro dengan durasi kontrak selama 5 tahun. Hal serupa terjadi seperti ketika di awal kedatangannya di Tottenham, Modric juga mengalami kesulitan beradaptasi di Madrid. Dia kesulitan beradaptasi karena melewatkan banyak sesi pramusim. Ditambah lagi adanya keberadaan gelandang veteran seperti Xabi Alonso, Sami Khedira, dan Mesut Ozil. Tentunya Modric harus bekerja ekstra keras untuk menyingkirkan nama-nama tersebut dalam starting lineup. Jose Mourinho, pelatih Madrid kala itu, juga sering memainkan Modric di berbagai posisi dan hal ini juga membuat performa Modric belum terlihat maksimal. Bahkan harian Spanyol yang terkenal yaitu Marca melabeli Modric sebagai pembelian terburuk di musim tersebut. Tapi di musim 2013, Modric perlahan mulai menemukan ritme permainannya. Meskipun ia masih sering masuk sebagai pemain cadangan, tetapi Modric sering menjadi penentu kemenangan Madrid. Contoh paling akurat adalah ketika Madrid tertinggal 1-0 ketika melawan Manchester United di Liga Champions. Modric masuk di tengah pertandingan dan mencetak gol dari jarak 23 meter, serta membantu Madrid untuk akhirnya bisa membalikan keadaan dan memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 1-2. Kemudian di pertandingan semifinal leg kedua Liga Champions melawan Borussia Dortmund, Modric bermain sebagai deep lying playmaker, di mana dia mengorkestrasi kemenangan Madrid dengan skor 2-0 bagi Madrid. Sejak momen itu, Modric pun mulai mendapatkan ritme permainannya kembali seperti kala di Tottenham. Di musim 2013-2014, Carlo Ancelotti masuk menjadi pelatih Madrid dan Modric pun mulai sering dimainkan di lini tengah Madrid duet bersama Xabi Alonso. Ia secara konsisten menjadi pemain dengan passing paling efisien dengan tingkat akurasi passing 90% di La Liga dan menjadi pemain dengan rekor ball recoveries terbanyak di skuad Madrid.
Di musim tersebut, Modric turut membantu Madrid menjuarai Copa del Rey dengan mengalahkan Barcelona dengan skor 2-1. Bahkan ketika Madrid berhasil menjuarai La Decima atau gelar Liga Champions ke-10 milik Real Madrid, Modric menampilkan performa apik di sepanjang perjalanan Madrid hingga akhirnya menjadi juara. Di musim tersebut juga Modric menjadi salah satu dari 11 pemain terbaik Liga Champions, dan dia juga dianugerahi penghargaan Best Midfielder of the Season dari LFP Liga Spanyol. Di musim 2014-2015, Modric menandatangani kontrak baru bersama Madrid hingga 2018. Di musim tersebut juga ia berpartner dengan Toni Kroos di lini tengah Madrid, karena Xabi Alonso memilih hengkang dari klub. Ia sempat memenangkan UEFA Super Cup bersama Madrid dengan mengalahkan sesama klub Spanyol, Sevilla. Tetapi di akhir November mengalami cedera ketika bermain untuk timnas Kroasia dalam pertandingan melawan Italia. Kehilangan Modric membuat Madrid mengalami penurunan drastis secara permainan, dan hal ini pun diakui oleh Ancelotti. Modric banyak tidak bermain di sepanjang tahun dan itu membuat kami bermain buruk. Penampilan buruk Madrid di sepanjang musim tersebut berujung dengan tidak ada satupun gelar yang dimenangkan Madrid di akhir musim, dan berujung pada pemecatan Ancelotti oleh Florentino Perez, Presiden Madrid. Di musim 2015-2016, Rafael Benitez masuk menggantikan Ancelotti meskipun hanya bertahan setengah musim. Lalu ia pun digantikan oleh legenda Madrid Zinedine Zidane. Zidane tidak segan untuk memuji Modric sebagai the master of the game dan juga sebagai penghubung antara pertahanan dan penyerangan. Modric selalu menjadi starter dan membantu Madrid kembali memenangkan Liga Champions. Dan ia pun kembali dipilih untuk kedua kalinya sebagai salah satu dari 11 pemain terbaik Liga Champions. Dan ia juga dianugerahi penghargaan Best Midfielder of the Season dari LFP Liga Spanyol. Di tahun 2016, tepatnya bulan Oktober, Modric menandatangani kontrak baru yang membuatnya bertahan di Madrid hingga 2020. Meskipun beberapa kali diterpa cedera, Modric mampu menjuarai Piala Dunia antar klub FIFA tahun 2016 bersama Madrid. Dan ia pun mendapatkan penghargaan Silver Ball karena penampilan apiknya di turnamen tersebut. Modric juga bermain reguler ketika di musim 2016-2017, Real Madrid berhasil menjuarai La Liga dan Liga Champions. Ketika itu, Modric mencatatkan rekor sebagai pemain Kroasia pertama yang berhasil menjuarai Liga Champions sebanyak 3 kali. Dia juga dianugerahi Best Midfielder of the Champions League di musim tersebut. Di musim 2017-2018, Modric mewarisi nomor punggung 10 yang sebelumnya digunakan oleh James Rodriguez yang pindah ke Bayern Munchen. Dan ia tak lagi menggunakan nomor punggung 17 yang selama ini ia gunakan. Di musim ini, Modric kembali menjuarai Piala Dunia antar klub FIFA tahun 2017. Tetapi untuk kali ini, ia memenangkan Golden Ball sebagai pemain terbaik di turnamen tersebut. Ia juga menjuarai Liga Champions selama 3 musim berturut-turut di bawah asuhan Zidane. Di level timnas, Modric menjadi kapten timnas dan bermain apik bersama Kroasia selama Piala Dunia 2018 berlangsung. Modric berhasil membawa Kroasia hingga tampil di final, meskipun harus kalah dari Prancis dengan skor 4-2. Tetapi di Piala Dunia tersebut, Modric berhasil mendapatkan penghargaan Golden Ball sebagai pemain terbaik di sepanjang turnamen. Penampilan cemerlang Modric bersama Madrid dan timnas Kroasia tersebutlah yang berhasil menjadikan Modric terpilih sebagai pemain terbaik dunia kala itu. UEFA Men's Player of the Year, FIFA Men's Player of the Year hingga Ballon d'Or semua direbut oleh Modric. Dan ini adalah gelar yang sangat fenomenal bagi seorang pemain sepak bola. Karena seperti yang kita tahu, sejak tahun 2007 tidak ada pemain lain selain Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi yang dinobatkan secara bergiliran sebagai pemain terbaik dunia. Pemain-pemain lain seperti Neymar, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan pemain-pemain hebat lainnya hanya dijadikan sebagai pemanis saja. Modric juga menjadi pemain Kroasia pertama yang memenangkan semua gelar individu tersebut. Modric juga menjadi pemain pertama yang memenangkan 2 gelar World Cup Golden Ball dan UEFA Men's Player of the Year dalam saat yang bersamaan sejak terakhir dimenangkan oleh Ronaldo asal Brazil di tahun 1998. Modric juga menjadi pemain pertama yang memenangkan World Cup Golden Ball dan FIFA Men's Player of the Year sejak terakhir dimenangkan oleh Romario asal Brazil di tahun 1994. Setelah semua raihan penghargaan individu tersebut, Modric berkata, "Ini menunjukkan bahwa kita semua bisa menjadi yang terbaik dengan kerja keras, dedikasi, dan percaya bahwa semua mimpi-mimpi kita akan menjadi kenyataan." Modric juga mendedikasikan penghargaan Ballon d'Or kepada para pemain hebat yang bisa saja mendapatkannya di masa lalu seperti Xavi Hernandez,
Andres Iniesta, dan Wesley Sneijder. Hingga saat ini di tahun 2023, Modric telah memenangkan gelar bersama Real Madrid, di antaranya La Liga sebanyak 3 kali, Copa del Rey 2 kali, Supercopa de España 4 kali, UEFA Champions League 5 kali, UEFA Super Cup 4 kali, dan FIFA Club World Cup 5 kali. Belum lagi ada banyak gelar yang diraih secara pribadi yang tak terhitung jumlahnya. Dengan gelar sebanyak itu bersama Real Madrid, tentu Modric bisa disebut sebagai salah satu legenda klub. Memang kontrak Modric bersama Madrid akan berakhir di tahun 2024. Tetapi di usianya yang kini menginjak 37 tahun dan masih bermain di Liga Top Eropa dan salah satu klub terbaik dunia, maka tahun 2024 adalah momen yang tepat bagi Modric untuk pensiun di Real Madrid. Tentunya ini akan menjadi momen epik bagi Modric dan fans Real Madrid daripada harus pindah lagi ke liga lain seperti Arab Saudi. Tapi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan termasuk Modric sendiri.